Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suryo Adinata. NIM saya 1910901007. Saya dari Prodi Psikologi Islam, Fakultas Psikologi di UIN Raden Fatah Palembang. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai fenomena-fenomena yang sering terjadi di sekitar kita. Pernahkah kita mengalami ketika kita berkumpul bersama teman, sahabat, keluarga, sanak famili, atau bahkan perkumpulan-perkumpulan resmi seperti perkumpulan organisasi, kalian diabaikan atau bahkan kalian yang mengabaikan orang lain dan lebih memprioritaskan gadget Anda? Fenomena tersebut disebut dengan phubbing. Phubbing merupakan kepanjangan dari phone snubbing, yang berarti mengabaikan yang dekat dan memprioritaskan gadget Anda. Phubbing memiliki beberapa dimensi, di antaranya kecanduan ponsel, kecanduan internet, kecanduan sosial media, dan kecanduan game. Kalian pasti berpikir, apa sih penyebab seseorang tersebut melakukan phubbing terhadap orang lain? Ada 3 penyebab utama seseorang tersebut melakukan phubbing. Yang pertama, karena seseorang tersebut sudah menjadikan gadgetnya sebagai pemenuhan kebutuhan sosial. Seperti kita ketahui, ada banyak sosial media yang beredar di masyarakat umum, seperti WhatsApp, Instagram, Facebook, Twitter, Line, dan bahkan masih banyak lagi sosial media yang ada di dunia ini. Dan penyebab yang kedua, karena seseorang tersebut sudah menjadikan gadgetnya sebagai pemenuhan kebutuhan aktualisasi diri. Sebagai contoh, ada seseorang yang ingin menjadi pro player, sehingga orang tersebut setiap harinya menghabiskan waktu setiap harinya untuk bermain game, bahkan ketika ada orang di sekitarnya. Dan penyebab yang ketiga adalah pengaruh lingkungan. Seperti yang kita ketahui juga, bahwa karakter seseorang terbentuk dari lingkungan sekitarnya. Ketika kita tidak bisa membawa diri atau mengontrol diri dengan lingkungan yang cenderung melakukan phubbing juga, maka kita akan melakukan hal yang sama, meniru orang sekitar kita. Oleh karena itu, cerdaslah dalam memilih lingkungan. Kita juga pasti bertanya-tanya, separah apa sih akibat dari phone snubbing tersebut? Sebagai contoh, silakan nonton video sebagai berikut. Permasalahan anak-anak di Indonesia makin hari makin pelik, tak hanya soal gizi buruk. Namun di zaman teknologi canggih seperti ini, kecanduan gadget atau gawai juga menjadi persoalan serius bagi para anak-anak. Saya menemui Viko, bocah yang mengalami gejala kecanduan gadget hingga matanya rusak. Bola mata Viko iritasi dengan bercak merah yang semakin parah saat menatap layar diiringi rasa sakit. Perubahan juga terjadi pada kognitif bocah 9 tahun ini yang semakin malas hingga sulit berkomunikasi. Baiklah, di video tersebut sudah jelas bahwa kecanduan gadget, phubbing itu bisa merusak kesehatan Anda, terutama pada anak-anak yang belum mengerti mana baik dan mana yang buruk. Dan dikutip dari CNN Indonesia, dari 143 individu yang diuji, ternyata 70%
tidak bisa lepas dari telepon genggam atau gadget atau gawai yang dia punya. Dan lebih parahnya lagi, orang tersebut melakukan phubbing ketika berkumpul bersama teman-temannya atau berkumpul organisasi atau bahkan berkumpul dengan keluarganya. Dan juga dikutip dari klasikakompas.com, phubbing berdampak untuk pernikahan karena menurunkan kepuasan seseorang akan hubungan mereka, dan pasangan yang saling melakukan phubbing dalam interaksi sosialnya sehari-hari juga punya risiko depresi yang lebih tinggi dari pasangan-pasangan yang tidak melakukan phubbing. Dari akibat tersebut, kita dapat melihat betapa bahayanya phubbing tersebut. Lantas, upaya apa yang akan kita lakukan untuk menghilangkan phubbing tersebut? Ya, kita bisa melakukannya dengan modifikasi perilaku. Saya memilih 3 metode atau teknik modifikasi perilaku yang menurut saya bisa membantu atau bahkan menghilangkan kecanduan internet atau kecanduan game atau bahkan menghilangkan phubbing yang sering dilakukan oleh orang-orang di luar sana. Yang pertama adalah teknik positive reinforcement atau reward, pemberian reward. Yang kedua adalah teknik memberikan punishment. Dan yang ketiga adalah pengaturan waktu. Ada beberapa golongan yang hanya pas menggunakan teknik ini, tapi tidak pas menggunakan teknik yang lain. Contoh, orang dewasa akan lebih cenderung pas untuk melakukan teknik pengaturan waktu, dan untuk anak-anak akan lebih pas menggunakan teknik positive reinforcement dan pemberian punishment. Mengapa demikian? Karena orang dewasa hanya diperlukan untuk kesadaran diri. Apa yang dilakukan itu tidak benar dan butuh pengaturan waktu. Berapa jam dia harus memegang gadget dan kapan orang tersebut lepas dari gadgetnya atau istirahat dari dunia pergadgetan. Dan untuk anak-anak yang belum bisa membandingkan mana yang baik dan mana yang buruk, kita bisa menggunakan dua teknik tersebut seperti teknik positive reinforcement atau pemberian reward dan teknik memberikan punishment. Bagaimana kita cara melakukannya? Untuk anak-anak, ketika anak-anak sudah terkontaminasi oleh phubbing, sehingga ketika dipanggil saja tidak bisa merespon dan terlalu terfokus dengan gadgetnya, maka kita harus memberikan punishment dengan mengambil gadgetnya dan membiarkan dia menangis. Kenapa? Karena supaya anak itu mengerti bahwa gadget itu tidak terlalu penting dibandingkan dengan perkembangan kecerdasan emosionalnya. Dan ketika dia setelah selesai menangis, kita memberikan positive reinforcement atau reward kepada anak tersebut. Entah itu memberikan es krim atau memberikan pujian. Oh, sudah nak, anak pinter, mari kita bermain bola aja yuk, atau bermain mobil Tamiya aja yuk. Kita alihkan ke hal-hal yang positif yang bisa menunjang perkembangan kecerdasan emosionalnya. Seperti itu. Dan untuk orang dewasa, bagaimana cara melakukannya? Hal yang pertama yang harus disadari adalah orang tersebut harus memiliki kesadaran diri bahwa phubbing atau hal yang dilakukannya itu merupakan hal yang negatif dan harus segera diubah. Karena percuma kita memberikan reinforcement positif, memberikan hukuman kepada orang tersebut,
kepada orang dewasa tersebut, orang remaja tersebut. Karena orang di usia remaja dan dewasa sudah bisa membandingkan mana yang baik dan mana yang buruk. Sudah seharusnya orang tersebut memiliki kesadaran diri bahwa apa yang dilakukan itu tidak baik. Dan setelah remaja tersebut atau orang dewasa tersebut memiliki kesadaran diri, maka bisa kita lakukan teknik modifikasi perilaku dengan menggunakan teknik pengaturan waktu. Sebagai contoh, selama jam 7 sampai jam 4 kita melakukan daring. Dan ada istirahat di antara jam 12 sampai jam 1. Maka di sela-sela istirahat tersebut, jangan memegang gadget dan alihkan gadget tersebut dengan hal-hal yang lain seperti makan, atau bermain rubik, atau bermain catur, atau mendengarkan musik, atau ngobrol, berinteraksi dengan orang lain, orang sekitar. Dan setelah jam 4, itu kan ada waktu. Jam 5 sampai jam 6 itu waktu untuk berinteraksi dengan orang sekitar. Keluar dari rumah, berinteraksi dengan orang sekitar. Entah itu bermain bola bersama teman, entah itu bermain basket, atau hanya keliling kampung atau keliling-keliling kota saja. Itu tidak apa. Dan ketika menjelang setelah maghrib, waktu tersebut bisa digunakan untuk mengerjakan tugas, atau digunakan untuk menulis diary, menulis puisi, karya-karya yang ditulis menggunakan kertas, menggunakan pena dan kertas. Dan ketika sudah melewati jam 9 atau mentoknya jam 10, jangan lagi memegang gadget dan fokus untuk beristirahat. Karena pengaturan waktu ini yang dilakukan secara kontinuitas berkelanjutan akan mengubah kebiasaan seseorang tersebut secara tidak langsung. Dan secara tidak langsung pula, seseorang tersebut menghilangkan perilaku fabing yang biasa dia lakukan. Seperti itu. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebih saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.